Ini mungkin mirip sama Mbak Anita. Sebenarnya kan akhirnya suami alhamdulillah tadi masuk ke 10% ya Bu ya. Akhirnya belajar watak juga alhamdulillah. Syukurlah. Syukur Tapi banget. karena faktor usia dia udah tahun ini 65, dia baru sadar dia melankolis sekali. Yes, Ternyata dia pemikir, kemarin juga sekarang kurusan ternyata kena liver. Jadi badannya terus diabetesnya kayaknya juga lagi agak turun. Jadi dia dan dia pikirin saya udah berusaha sanguinisnya, ayo positif gembira gitu-gitu, cuman up and down gitu loh Bu, saya bingung saya harus bagaimana. Terus melankolis ini kan ada yang pendendam tadi Ibu bilang ya. Nah saya takut juga itu mungkin ada sesuatu yang dia dendam atau apa belum bisa keluar dan dia tidak bisa diajarkan untuk healing gitu ya. Karena cara saya bantunya. Soalnya kalau dia tahu saya sanguinis, dia cuma bilang, kamu ngomongnya setengah. Saya kayak ngomong udah 1/4, udah saya kurangin 1/4 gimana ya? Saya kan mesti ngomong ini sanguinis mesti keluar nih gimana ya keluarinnya Bu? Udah sanguinis perempuan pula. Iya, terus untung masih ada plekmatis Bu. Coba kalau saya ada kolerisnya, pusing kayaknya suami. Cuma gimana ya Bu sanguinis saya supaya lebih bisa menyamai melankolis ini karena perbedaan usia ini, terus saya juga nggak mau suami sakit gitu kan, karena takutnya tadi kayak Mbak Anita bilang sama Ibu bilang kan bisa aja karena pemikir ini kan jadinya terlalu kepikiran dan jadi penyakit aneh-aneh. Insya Allah jangan gitu Bu, mohon bantuannya Bu Isa, makasih. Insya Allah. Ya baik, itu tadi laki-laki itu pada saat dia memikirkan sesuatu nggak mau diganggu, walaupun kalimat-kalimat sportif. Ya. Jadi kasih waktu, biarkan dia pemikir. Orang pemikir tuh menikmati waktu berpikir. Dia sangat menikmati. Ditambah laki-laki, dia sebagai laki-laki aja kalau ada masalah, laki-laki kan gitu ya, seolah-olah nonton TV, seolah-olah dia lihat gadget, tapi dia lagi nggak di situ, dia lagi mikir. Apalagi seorang melankolis koleris ya, suami ya, kenapa, apa tujuannya, kenapa, apa masalahnya, jadi kenapa dan apa, gitu kan. Nah, itu dia nggak suka dibisingin, nggak suka bising, ya. Lebih baik istri, karena kemudian juga memang laki-laki senang difahami, diberikan waktu karena dia pemikir. Satu lagi, ingat dia pusat makan minumnya harus terpenuhi. Jadi sanguinisnya istri yang memang sigap atau spontan, coba penuhi makan minumnya. Itu aja yang kita tanya. Ayah mau makan apa? Ya, aku bikinin ya. Itu. Oke. Ya. Dan satu lagi, karena pusat makan minumnya laki-laki ini bersamaan juga dengan pusat syahwat birahi, itu yang harus juga terpenuhi. Walaupun memang sudah usia. Dan ingat, orang melankolis ini kan orang yang istilahnya ya, kalau bisa kamar tuh wangi, kemudian ini deh melankolis apa sih istilahnya ya? Dikasih cahaya remang-remang, pokoknya gitu ya, dan menikmati kebersamaan doang, cuman ngobrol-ngobrol gitu doang ya, atau cuman pegangan tangan aja, itu orang melankolis seneng banget yang begitu, tanpa kita bisingin. Ini yang latihan untuk kita karena ya kita tahu bersama perempuan kan otak bicaranya kiri kanan, laki-laki cuman kiri. Sanguinis tuh memang kepengen banget ngomong gitu ya. Karena buat seorang sanguinis kalau habis ngomong tuh semangatnya naik gitu. Sebenarnya orang melankolis tuh pemikir gitu ya, yang hening, dia senang sesuatu yang hening gitu. Hanya memang tentu kalaupun kita mencoba untuk hening sedikit saja, maksudnya tidak juga sehening dia, karena nanti dianya sehat, Mbak Kristi yang sakit lagi. Ya kan, kita kepengen suami sehat, ngikutin dia beradaptasi, tapi kita nggak tahu juga cara mengatasi kebutuhan emosional kita. Makanya dia yang sehat, istri yang sakit, karena nggak boleh ngomong. Orang sanguinis nggak boleh ngomong, dia nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh bersenandung. Waduh, itu bisa bludruk kalau orang Belanda bilang, tensinya naik gitu. Jadi cara menyeimbangkannya itu tadi yang tadi kan dia udah bilang kan, itu udah betul tuh. Coba kamu bicara apa tadi bilang setengah, seperempat. Setengah dia bilang setengah. Oke. Makanya berarti dia minta hening. Nah, caranya adalah ini paling gampang ya untuk bisa ada tolak ukurnya ya. 10 menit pertama ini buat teman-teman yang lain ya. Siapapun watak suaminya. 10 menit pertama adalah beradaptasi dengan watak pasangan. 10 menit.
Jadi kalau dia kepengen hening di 10 menit aja. Nah, waktu hening itu ya kita ngomong dalam hati aja gitu. Ya Allah, lama banget 10 menit. Atau 10 menit kita sambil pasang chord kita kepada dia, jantung tuh jantung, bacakan salawat, bacakan ya. Nah, anterin makanan, terus 10 menit pertama diam. Only 10 menit. Ya. Karena kita juga tidak boleh ya keluar dari kepribadian kita. Nanti sakit. Iya benar. Ya, jadi semuanya 10 menit. Nah, buat yang istri flekmatis juga misalnya yang damai ketemu orang koleris 10 menit pertama itu kayak sigap, kayak betul-betul dia mau ngomong apa, dia minta layanan apa, kita langsung layanin gitu. 10 menit pertama. 10 menit pertama. Nah, misalnya istri yang koleris dapat suaminya yang flekmatis 10 menit pertama juga harus beradaptasi karena dia kepengennya istirahat, ya sudah kasih istirahatnya 10 menit pertama. Ya, betul-betul tidak dioyak-oyak, tidak ditanya-tanyain, tidak. Karena laki-laki tuh baru pulang 10 menit aja nggak suka ditanya-tanya. Tambah lagi 10 menit buat flekmatis, jadi 20 menit. Ya, ini kombinasi antara, ini belum lagi pakai bahasa kasih ya. Ini baru kombinasi antara gender dan watak. Ya, ini harus kita kombinasikan. Apa kesukaannya seorang laki-laki, apalagi kalau lagi banyak beban, ya tidak suka ditanya-tanya, sampai tunggu sampai dia cerita sendiri. Nggak cerita-cerita Bu, dipendam. Karena melankolisnya. Saya takutnya ini karena tadi Ibu bilang pendendam itu gimana ya Bu cara menghilangkan dendamnya itu? Karena kan kalau dendam berarti dia ingat terus kan, melunakkannya Bu, biar nggak terlalu jadi pikiran dia, atau dia jadi bisa lebih fun lagi. Sebenarnya dia bisa, cuman karena baper jadi cepet gitu loh Bu. Iya, nah itu caranya tadi 10 menit pertama diam. Nggak usah singgung-singgung, nggak usah diungkit-ungkit, karena orang flekmatis, orang melankolis nggak suka diungkit-ungkit. Karena dia nggak diungkit-ungkit aja ingat. Iya ya, sedang saya suka ungkit-ungkit ya Bu. Itu yang dikurangi, itu yang di stop. Iya, karena dia nggak usah diungkit-ungkit, orang ingat, kenapa mikir? Iya. Tapi dia nggak mikir, tadi diem kan? Mikir nggak sih dia gitu kan? Iya. Dan sekali lagi nggak bisa, tidak dendam tuh nggak bisa. Karena buat seorang pemikir itu, ya dia mendengarkan kalimat-kalimat itu karena dia pikirnya berulang-ulang, makanya koneksi neuronnya berulang-ulang. Tapi jangan salah, dia pun punya mekanisme memaafkan dengan gaya dia. Jadi nggak usah kita terlalu mengatur, karena nanti kalau kita ngatur nggak pas, karena wanting to control kita gitu. Ya itu saya banget. Nah, tinggal itu dirilis. Kalau angin mati kok astagfirullahaladzim, buang. Ya tenang, seneng temani seorang melankolis. Ya, kadang-kadang orang melankolis itu waktu ditemenin tanpa ribut tuh seneng. Padahal pasangan udah pengen ngomong. Makanya sebelum suami dateng, ya supaya nggak ribut, ya baca Quran dulu 1 juz kalau perlu. Jadi udah keluar. Ya udah kita tadarus dulu, udah keluar, jadi pas mau ngomong udah indah banget itu udah. Karena yang dibaca itu Quran, mushaf Quran ini ya 1 huruf itu 10 kebajikan, jadi udah keluar semua. Pas dia datang udah 20.000 katanya udah tinggal dikit, pas banget dia minta hening. Masya Allah. Oke, itu ide bagus Bu. Tadi saya juga tadi pagi akhirnya habis 1 juz terus ngelanjutin Al-Kahfi, selesai lagi ketemu jadinya lebih tenang. Kalau nggak mulut rasanya pengen ngomong. Iya. Perempuan kan karena 20.000 kata, apalagi sang nulis 24.000 kata. Iya bisa. Makasih banyak Bu Isa. Bismillah ya, tetap semangat insya Allah ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan sapa penanya.